Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Diviva Seganeko Berantung di channel Mandua Jember di segmen Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman, yaitu Mas Wanci Ridwan Barari, SPSI sebagai konsultan gizi remaja dari UNICEF Indonesia. Nah, halo selamat siang Pak Wanci. Halo, Gimana kabarnya hari ini? sehat dan senang sekali ya karena bisa diundang di Mandua Jember. Wah, ini baru pertama kali datang ke sini atau sudah pernah? Ini pertama kali saya berkunjung ke Mandua Jember, apalagi untuk program gizi remaja yang dilaksanakan di sini dan antusiasnya sangat luar biasa, apalagi siswa-siswi yang ada di sini tuh tertarik sekali untuk mendiskusikan terkait dengan isu gizi yang ada di remaja gitu. Nah, terkait dengan Bapak, itu saya dengar itu pendidikan terakhir Bapak itu meneliti tentang psikologi. Nah, sekarang kok bisa gitu? Gimana caranya kok bisa jadi konsultan gizi remaja? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ya betul sekali. Jadi basic pendidikan saya memang psikologi, tetapi kali ini saya jadi konsultan gizi remaja, program kerjasama UNICEF dan juga dengan mitra. Kalau di Jawa Timur tuh ada dari UNUSA gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara soal gizi itu kan bukan hanya soal makanan, Iya. tetapi soal perilaku makan yang ada di remaja. Nah, yang mana perilaku makan itu adalah bahasan yang ada di psikologi gitu. Misalnya ada seorang remaja yang nggak suka makan sayur atau buah misalnya. Nah, itu kan sebenarnya bukan hanya masalah soal makanannya aja, bukan hanya soal sayur atau buahnya, tetapi ini soal bagaimana perilaku remaja tersebut yang tidak suka dengan makan sayur dan buah. Iya. Nah, berarti harus diintervensi terkait dengan perilakunya. Bagaimana membiasakan mereka untuk mengkonsumsi buah dan sayur gitu ya. Terus misalnya bagaimana membiasakan mereka untuk sarapan pagi. Iya. Lalu bagaimana kalau remaja putri sekarang didorong untuk konsumsi tablet tambah darah secara rutin seminggu sekali gitu. Mungkin Mas Wajinya punya ada tips-tips untuk teman-teman di sana yang kurang suka makan sayur atau buah-buah gitu. Nah, teman-teman buat yang nggak suka makan sayur dan buah, sebenarnya itu adalah soal pembiasaan, gitu ya. Jadi kalau kita terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak, maka lidah kita itu akan terbiasa untuk, wah kalau kurang manis itu rasanya nggak enak gitu. Iya, benar-benar. Ada beberapa remaja yang ketika kita ketemu gitu ya, kenapa kamu nggak suka sayur? Katanya sayur tuh pahit katanya. Iya, benar-benar. Padahal kalau saya makan atau orang yang lainnya makan, rasanya itu nggak pahit, Iya. biasa-biasa aja gitu. Nah, kenapa ada orang yang makan sayur pahit atau enggak? Itu karena lidahnya. Lidahnya itu kalau terbiasa minum atau makan makanan yang terlalu tinggi gula, maka lidahnya terbiasa kalau ada pahit sedikit aja dia kerasa gitu. Jadi teman-teman kalau mau suka sayur dan buah, yang pertama adalah kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Ya, itu dikurangi dulu itu yang pertama. Yang kedua, bisa bermacam-macam nih pengolahannya. Kalau misalnya nggak suka dioseng gitu misalnya ya sayurnya, nah bisa pakai yang kuat gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa makan buah secara langsung, ya bisa di jus. Wah, iya benar-benar. Iya kan? Atau misalnya dibikin salad buah. Jadi bisa dibuat makanan yang kita Suka, iya. Nah, maksud dari kedatangan UNICEF kemari itu untuk memaparkan kepentingan gizi pada diri kita, benar? Nah, sebenarnya kali ini kami datang ke sini dalam rangka untuk memonitoring dan juga mengevaluasi pelaksanaan program gizi remaja. Sebenarnya rumah besarnya itu adalah sekolah madrasah sehat, yang mana harapannya Mandua Jember itu menjadi madrasah sehat gitu. Pada bulan Agustus lalu kami sudah melatih, ada fasilitator guru yang kami latih. Nah, dari pelatihan itu harapannya guru tersebut bisa melaksanakan atau menjadi champion melaksanakan program madrasah sehat, terutama di Mandua Jember. Nah, hari ini kami datang sebenarnya untuk melihat, belajar bersama
dan juga mungkin mengadvokasi kegiatan-kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan gitu. Dan hasilnya sangat luar biasa ya. Misalnya satu soal konsumsi tablet tambah darah gitu. Saya lihat banyak siswa-siswi di sini yang antusias untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Tetapi bagi yang belum, ini menjadi PR nih, terutama melalui podcast ini nih, saya menyampaikan bahwa ayo remaja putri seminggu sekali untuk konsumsi tablet tambah darah. Dan buat teman-teman lainnya yang udah konsumsi tablet tambah darah, kalau lihat ada temennya, remaja putri yang belum minum tablet tambah darah, didorong, ayo dong minum. Karena itu manfaatnya penting banget untuk mencegah dari anemia. Berarti tablet penambah darah ini sangat-sangat penting untuk remaja putri. Betul sekali. Karena teman-teman, kalau kita lihat ya datanya, kurang lebih seluruh Indonesia itu ada 30% loh remaja putri yang mengalami anemia. Dan kalau kita lihat di Jember kurang lebih sekitar 50%. Gede banget kan? 50% remaja putri itu mengalami anemia. Makanya penting sekali remaja putri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena gini, kalau misalnya remaja putri itu mengalami anemia, jadi lemes. Iya, benar. Mudah ngantuk. Pusing, lesu. Terus kalau upacara kalian pingsan. benar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari anemia gitu. Atau biasanya kita kenal dengan 5L gitu. Nah, termasuk juga prestasi belajar nih. Itu juga ngefek ke... Betul. Jadi kalau misalnya nih prestasi belajar teman-teman itu misalnya rendah. Karena apa? Ya karena nggak semangat untuk belajar. Kenapa nggak semangat belajar? Ya karena dia mengalami anemia, lesu. Mau mikir aja susah. Mau mikir aja susah gitu. Atau biasanya disebut dengan tell me, telat mikir. Nah itu salah satu ciri-ciri dari anemia. Nah untuk mencegah itu makanya teman-teman remaja putri wajib untuk konsumsi tablet tambah darah itu seminggu sekali, tapi dibarengi juga dengan konsumsi makanan yang bergizi gitu. Mungkin buat teman-teman yang nggak suka minum obat tapi masih mengalami anemia itu apa ada cara lain? Nah sebenarnya tablet tambah darah itu bukan obat. Nah ini ilmu baru nih. Gitu? Iya, jadi tablet tambah darah itu kayak suplemen. Pernah nggak minum ini misalnya vitamin C? Pernah sama. Jadi itu adalah suplemen. Jadi bukan obat. Bedanya kalau obat itu kalau sakit itu disembuhkan pakai obat. Tapi kalau tablet tambah darah ini adalah kayak suplemen untuk pencegahan anemia. Gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau minum tablet tambah darah secara rutin. Nanti bahaya nggak sih kalau seminggu sekali? Takut overdosis. Iya, enggak gitu. Karena itu aman. Jadi kalau begitu juga kalau vitamin kita kelebihan gitu, itu akan dibuang secara natural oleh tubuh kita. Begitu juga kalau misalnya zat besi itu kelebihan, itu akan dibuang secara otomatis. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kelebihan gitu, karena itu bukan obat, tapi itu adalah suplemen. Nah kalau misalnya nih teman-teman misalnya pada saat minum tablet tambah darah itu mual, kan mungkin ada aja ya kayak gitu. Itu karena pertama itu belum sarapan. Belum sarapan. Iya, jadi harus sarapan dulu gitu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah minum tablet tambah darah dengan air putih atau air yang tinggi vitamin C. Tidak boleh minum tablet tambah darah dengan kopi, teh, dan susu. Karena itu akan menghambat penyerapan gitu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya nih teman-teman setelah minum tablet tambah darah kok ngerasa agak mual-mual ya. Nah itu silahkan nanti konsumsi yang tinggi vitamin C untuk menghindari mual itu. Begitu. Baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Dan itu teman-teman tips buat teman-teman yang takut untuk minum obat, dan itu adalah pentingnya untuk mengonsumsi obat tablet penambah darah ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak, dan terima kasih juga kepada para pemirsa sudah menonton sampai sini. Dan jangan lupa untuk menonton video-video Mandua Jabar Channel yang lain, dan sampai jumpa di episode lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.